Shalom teman-teman FIK, selamat datang di persekutuan doa perdana FIK dengan tema senantiasa bersyukur. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersaat teduh secara pribadi. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu bagi kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami boleh memulai persekutuan doa perdana hari ini. Kiranya Tuhan yang berkati Tuhan setiap mahasiswa Kristen yang mengikuti persekutuan doa hari ini, supaya kami boleh sama-sama menikmati Tuhan ibadah ini dan juga firman-Mu yang akan berkumandang di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Karena berkat penyertaan Allah, kita bisa sampai pada saat ini. Tuhan memberi kecukupan, kesehatan, dan kemampuan bagi kita dalam menjalani perkuliahan di masa pandemi ini. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa menyertai kita. Mari kita nyanyikan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih Allah lebih tinggi dari langit dan lebih luas dari lautan. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih-Nya selain memuji dan menyembah Dia. Mari nyatakan penyembahan kita. Kasih setiamu, mari nyanyikan. Kasih setiamu
ini kita akan memasuki persekutuan doa. Mari teman-teman mengambil sikap berdoa di tempat masing-masing. Mari bersyukur untuk pelayan persekutuan doa FIK hari ini, yaitu WL FI IKOR 2017 dan pembawa renungan Diandra KPL 2016. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan Evi dan Kak Diandra ke depannya. Mari juga bersyukur untuk setiap mahasiswa Kristen FIK yang mengikuti persekutuan doa hari ini. Kiranya setiap kita yang mengikuti persekutuan doa mau mendoakan dengan sungguh dan bisa menikmati persekutuan doa hari ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Mari juga bersyukur untuk setiap mahasiswa Kristen FIK yang mau tetap mengikuti persekutuan doa hari ini. Kiranya setiap mahasiswa Kristen FIK yang sudah persekutuan doa hari ini boleh terus memiliki kerinduan untuk mengikuti persekutuan doa berikutnya. Mari juga bersyukur untuk 23 mahasiswa baru FIK yang sudah terdata sampai saat ini. Kiranya setiap maba Kristen di FIK selalu semangat dalam perkuliahan dan persekutuan yang ada di UNJ. Mari juga bersyukur untuk pertambahan usia dari teman-teman kita, ada Riki Penjas 2017 dan Tia KPL 2016. Kiranya di usia mereka yang baru ini, mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita. Mari juga berdoa, kiranya setiap mahasiswa Kristen FIK boleh terus semangat di semester 113 ini dengan kondisi perkuliahan yang masih online. Mari juga berdoa untuk perkuliahan jarak jauh yang masih kita lakukan sampai saat ini. Kiranya setiap dosen, mahasiswa bisa menjalani dan berintegritas dalam setiap menjalani tanggung jawabnya. Mari juga berdoa, kiranya mahasiswa Kristen FIK mau terus setia dibina dan setia dalam mengikuti setiap pembinaan yang ada. Dan juga kiranya setiap mahasiswa Kristen yang sedang menyusun skripsi, boleh Tuhan berikan kelancaran. Mari kita naikkan pokok doa kita.
Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah mengucapkan ucapan syukur kami dan juga pokok doa kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh memperdengar terlebih lagi Tuhan, mewujudkannya dalam kehidupan kami. Tolong juga Tuhan supaya kami dengar-dengaran, saling peduli, saling mendoakan bagi teman-teman kami. Mampukan juga kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu dan mau dengar-dengaran kepadamu, terlebih dalam perkuliahan, pelayanan, atau apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kepada Kak Diandra dipersilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan persekutuan doa FIK kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, begitu bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan masih berikan kami kesempatan boleh berkumpul Tuhan bersama-sama untuk menikmati persekutuan doa FIK walaupun kami tidak bersama-sama Tuhan secara tatap muka. Tapi kami begitu bersyukur Tuhan masih izinkan sampai saat ini kami boleh menikmati persekutuan doa. Tuhan, terima kasih sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar setiap firman yang kami dengar bersama Tuhan kami boleh benar-benar mengerti dan dapat aplikasikan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan sangat bersyukur kalau kita semua boleh dipertemukan di persekutuan doa perdana FIK di semester baru ini. Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang diberkati walaupun kita nggak bertatap muka langsung, tapi berharap kita semua dalam keadaan sehat. Mungkin buat adik-adik yang baru masuk angkatan 2020, mungkin ada yang belum kenal aku. Nama aku Diandra Ariesta Peter. Aku angkatan 2016, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Sebelumnya salam kenal dulu ya kita. Oke, jadi siapa di sini yang udah tahu tema kita di persekutuan doa FIK kali ini? Oke, jadi tema kita saat ini adalah tentang senantiasa bersyukur. Jadi sebelum kita lanjut membahas tentang tema kita senantiasa bersyukur, kita buka dulu pembacaan kita kali ini. Pembacaan kita terdapat di 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat 16 sampai dengan 18. Oke, kalau yang udah ketemu kita baca bareng-bareng ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, mungkin dari beberapa teman-teman atau bahkan semuanya udah tahu kali ya, bersyukur itu apa sih, pengertian bersyukur dan lain-lain. Jadi dari persiapan aku, apa itu bersyukur? Diterjemahkan dari bahasa Inggris. Bersyukur dari kata Latinnya gratus atau menyenangkan adalah perasaan penghargaan yang dirasakan oleh dan atau respon positif serupa yang ditunjukkan oleh penerima kebaikan atau penerima hadiah, bantuan, pertolongan, atau jenis kedermawanan lainnya terhadap pemberi hadiah. Jadi, bersyukur itu perasaan penghargaan yang diterima, jadi perasaan dalam tanda kutip positif. Nah, menurut teman-teman kira-kira penting gak sih kita untuk bersyukur? Emang bersyukur itu penting ya? Nah, setelah aku melakukan persiapan, ternyata pentingnya bersyukur tuh banyak banget. Tapi aku ngambil tiga poin dari sekian banyak poin tentang pentingnya bersyukur. Yaitu yang pertama, lebih mudah memulihkan diri dari kesedihan dan kesulitan. Jadi ketika kita sedih, ketika kita dalam kesulitan sekalipun, kita mau belajar bersyukur, kita bisa memulihkan kesedihan kita sendiri. Dengan bersyukur kita bisa memulihkan diri kita dari kesedihan dan kesulitan apapun yang kita alami. Mungkin menurut teman-teman itu hal yang kecil, tapi ternyata berdampak luas, berdampak besar banget ketika kita mau belajar bersyukur. Poin yang kedua tentang pentingnya bersyukur yaitu lebih lega, jauh dari kekhawatiran.
Jadi ketika kita bersyukur dalam segala hal, dalam keadaan apapun, kita akan jauh merasakan kelegaan dalam diri kita. Kita bakal jauh dari yang namanya khawatir ketika kita selalu bersyukur dalam kondisi apapun ya, dalam keadaan apapun yang kita alami. Nah, poin ketiganya adalah menghargai diri sendiri dengan lebih baik. Jadi ketika kita bersyukur, mungkin menurut pandangan orang lain kita banyak banget kekurangan, atau kita gini gitu A B C, tapi ketika kita bersyukur, walaupun orang lain ngomong apapun tentang diri kita, kita akan selalu merasa diri kita baik, diri kita lebih baik ketika kita selalu menerima apapun yang ada pada diri kita saat ini, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi sekarang kita udah tahu tuh apa itu bersyukur, definisi bersyukur, terus kita udah tahu poin-poin tentang pentingnya bersyukur. Sekarang mengapa kita harus bersyukur? Apa alasannya sampai kita harus bersyukur? Nah, ada beberapa poin, tapi aku mungkin bahas 2 poin aja tentang mengapa harus bersyukur. Nah, poin pertama, mengapa harus bersyukur? Kita boleh baca, teman-teman boleh baca di 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi poin pertama adalah keselamatan kekal. Jadi mengapa harus bersyukur udah sangat jelas banget sih di 2 Tesalonika 2 ayat 13 ini. Di situ kan ada tertulis, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Jadi mengapa kita harus bersyukur kepada Allah sang pemberi hidup adalah yang poin pertama, keselamatan kekal. Salah satu anugerah terbesar yang diterima umat Kristen adalah karya keselamatan lewat penyaliban Yesus di kayu salib ya teman-teman. Jadi kita udah ditebus secara cuma-cuma oleh Tuhan. Itu adalah poin pertama alasan kenapa kita harus bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena kita telah diselamatkan secara cuma-cuma. Nah, maka dari itu senantiasa mengucap syukur kepada Allah dengan perbuatan dan perkataan kita termaksud menjadi terang bagi sesama. Jadi lewat perkataan, perbuatan kita itu bisa jadi salah satu ucapan syukur kita kepada Allah. Nah, poin kedua dari mengapa harus bersyukur, teman-teman boleh baca di Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Alasan yang kedua adalah pemeliharaan Allah. Alasan ini berpegang pada pemeliharaan Allah yang sempurna dalam hidup orang percaya. Jadi teman-teman, kenapa ini menjadi alasan kedua, pemeliharaan Allah? Karena kita ada pun sampai saat ini karena pemeliharaan Allah. Kita boleh melakukan berbagai aktivitas, Tuhan boleh izinin kita menikmati hari yang baru, dikasih nafas kehidupan. Teman-teman boleh melakukan banyak banget aktivitas, itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu karena anugerah Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan ke kita. Jadi kita boleh ada sampai dalam persiapan kemarin. Aku nggak banyak sih, aku nonton beberapa video, terus baca artikel-artikel tentang bersyukur, dan emang bener-bener dibukain banget tentang kita jarang banget bersyukur untuk hal-hal yang menurut kita nggak perlu disyukurin gitu loh. Maksudnya kita malah kadang bersungut-sungut dengan hal-hal tersebut. Misalnya kayak gini nih, kita ngelihat piring kotor banyak banget di dapur, kita malah jadi bersungut-sungut. Misalnya kita disuruh cuci piring, kita jadi kenapa sih piring kotor banyak banget gini. Padahal kita bisa ngambil sisi positifnya, artinya kita bisa bersyukur ketika kita melihat banyak banget piring kotor,
bukan capeknya kita nyuci loh, tapi kita berpikirnya ke bersyukur banget kita semua masih Tuhan kasih makan, kita semua masih Tuhan izinin kita bisa makan, kita boleh menikmati makanan yang ada. Atau enggak mungkin teman-teman dalam nanti pas mau masuk perkuliahan, ketika teman-teman dapat banyak banget tugas atau kegiatan apapun itu, teman-teman jangan malah jadi bersungut-sungut. Harusnya teman-teman bersyukur, berarti teman-teman masih bisa berkuliah, teman-teman masih, Tuhan izinin untuk dikasih banyak tugas nih, Tuhan izinin untuk kamu masih bisa belajar, kamu masih bisa kuliah, kamu masih bisa melakukan berbagai aktivitas itu. Jadi dalam hal apapun, dalam kondisi apapun, kita harus belajar untuk bersyukur, bukan bersungut-sungut, karena itu yang dikehendaki Tuhan, kita bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, kita boleh balik lagi ke 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kata pertamanya adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, teman-teman, jika kita berdoa tanpa henti, maka kita tidak akan kekurangan alasan untuk bersyukur dalam segala hal. Jadi poin pentingnya juga adalah berdoa, teman-teman. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, kita nggak akan kekurangan alasan untuk bersyukur dalam segala hal. Jadi apapun yang kita terima, apapun yang kita jalani, apapun yang kita alami, kita akan selalu bersyukur, kita akan selalu bersyukur karena relasi kita dengan Tuhan lewat doa sangat intim. Jadi yang nggak ada alasan untuk nggak bersyukur gitu loh, untuk apapun yang kita nikmati sampai saat ini, teman-teman. Jadi buat adik-adik angkatan 2020 yang baru masuk, bersyukur banget teman-teman boleh bisa selesai PKKMB, walaupun nggak bisa menikmati PKKMB-nya secara langsung. Bersyukur banget Tuhan masih ngasih kesempatan buat adik-adik buat menikmati PKKMB. Bahkan nanti perkuliahan pun walaupun belum tatap muka, kita harus tetap bersyukur, karena bayangin aja teman-teman, banyak banget di luar sana yang pengen masuk ke UNJ, tapi Tuhan memilih kalian untuk masuk ke UNJ. Itu juga patut disyukuri. Kita udah melewati PKKMB, itu juga harus disyukuri. Dan sekarang kita memasuki perkuliahan di semester baru. Baik teman-teman mahasiswa lama juga, kita harus tetap bersyukur Tuhan masih izinin kita untuk memasuki semester yang baru dengan keadaan sehat, dan keadaan diberkati, walaupun kita di tengah pandemi saat ini, Tuhan masih izinin kita untuk bisa menikmati perkuliahan semester baru. Jadi biarlah kita memulai perkuliahan kita di semester baru dengan penuh ucapan syukur. Apapun yang teman-teman alami saat ini, apapun keadaan kalian, baik kalian yang di Jakarta maupun kalian di rumah kalian masing-masing, dimanapun kalian berada, daerah manapun, tetap bersyukur dalam segala hal. Apapun yang mungkin menjadi pergumulan kalian, teman-teman, di perkuliahan jarak jauh ini, tetap selalu bersyukur, tetap selalu bersukacita menikmati perkuliahan di semester baru ini. Terus berdoa, minta pertolongan Tuhan, mampukan kalian untuk, biar Tuhan mampukan kalian untuk melewati berbagai aktivitas, berbagai pergumulan kalian. Mungkin renungan ini singkat banget, teman-teman. Kalau misalnya aku dalam penyampaian ada keterbatasan, aku minta maaf ke teman-teman. Tapi berharap banget teman-teman bisa menikmati firman yang singkat ini, bisa tahu nih pentingnya bersyukur. Banyak banget kan tadi poinnya. Kita lebih bisa memulihkan diri kita dari kesedihan, bisa menerima diri kita apapun kondisinya. Terus mengapa kita harus bersyukur? Yang pertama adalah keselamatan. Tuhan udah ngasih keselamatan kita secara cuma-cuma. Terus yang kedua, pemeliharaan Allah. Bahkan sampai detik ini kita masih Tuhan izinin untuk melakukan berbagai aktivitas. Jadi itu teman-teman udah tahu poin-poin pentingnya. Tetap semangat,
Teruslah bersyukur kepada Tuhan karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan buat setiap firman yang boleh kami dengar, Tuhan. Biar setiap firman itu tidak lalu dengan begitu saja Bapak, tapi boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami dari hari pas hari. Tuhan, terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Mari berkomitmen untuk senantiasa bersyukur menjalani perkuliahan kita, dan mari nyanyikan berkat kemurahan. Meminta dengan kasih kepada Kak Diandra untuk menutup ibadah kita di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, kami boleh menikmati setiap sesi demi sesi. Dari persekutuan doa Evika hari ini Tuhan, baik dari awal pertengahan yang gak boleh berakhir dengan baik Bapak. Biar setiap yang kami nikmati Tuhan tidak lalu dengan begitu saja Tuhan, tapi boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami dari hari ke hari Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melanjutkan berbagai aktivitas kami Tuhan. Tetap sertai dan lindungi kami selalu Bapa. Ampuni kami Tuhan jika tadi dalam persekutuan doa kami kurang fokus atau kami melakukan hal-hal yang mendukakan hati-Mu Bapa. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, aku persilahkan untuk bersaat teduh secara pribadi. Ibadah kita telah selesai. Selamat mengaplikasikan firman Tuhan dan sampai jumpa di persekutuan berikutnya ya. Tuhan Yesus berkati. Dadah.